Opa. Pilih 100.000 atau kepentok rudal balistik. Habis itu ketemu sama Kim Jong Un. Ayo. Rudal balistik ketemu sama Kim Jong Un udah itu. Ini nih terlalu fanatik itu nggak baik, Opa. Masa mau kepentok rudal balistik habis itu ketemu Kim Jong Un mau-mau aja gitu loh, Bang. Soalnya lebih gede kemungkinan kita tuh kepentok rudal balistik di sini daripada belanja pakai rupiah. Di sini tuh nggak laku rupiah, Bang. Gitu kan. Turis di sini cuma boleh pakai yuan Cina sama dolar Amerika kalau mau belanja. Kalau yang lain ya dilarang. Ya udah, rupiahnya ditukar dulu nih sama won Korea Utara. Oh, nggak bisa. Itu lebih dilarang lagi. Kenapa lagi sih? Cuma orang lokal yang boleh pakai won Korea Utara. Kan udah dibilang tadi, turis cuma boleh pakai yuan Cina sama dolar Amerika. Kok nggak denger sih? Ya udah tukar dulu ke dolar deh. Ini 100.000 jadi dapat $6 tuh. Udah dapat banyak kan di Korea. Ya udah, ayo kita beli makan aja lah. Nggak usah pilih-pilih. Gua ke traktir makan. Ayo. Nggak bisa, Bang. Allah Akbar. Ini kenapa lagi nggak bisa sih? Turis di sini cuma boleh makan di restoran resmi pemerintah. Nggak boleh kayak orang lokal makan di pinggir-pinggir jalan kayak gini. Nggak boleh. Itu pun harganya juga mahal. $6 paling cuma dapat makan sekali. Wah, bawa makan aja lain kali gua kesini. Pak, esnya satu ya. Ini Mas, esnya. Makasih Pak. Kerja di sekitar sini Mas. Iya Pak, kebetulan saya guru di sekolah yang di depan ini nih. Wah, guru ternyata. Keren. Iya Pak, tapi masih honorer sih. Ya nggak apa-apa loh Mas, masih keren kok. Itu cita-cita saya dari kecil tuh mau jadi guru. Tapi ya boro-boro jadi guru. Saya aja tamat sekolah cuman batas SMP doang. Oh gitu ya Pak. Ya nggak apa-apa lah Pak. Rezeki juga ada yang ngatur kan. Gimana Pak? Jualannya lancar? Lancar Mas, alhamdulillah. Jual es gini untungnya berapa Pak kalau boleh tahu? Kecil lah Mas, paling gede juga Rp1.000 paling. Ya alhamdulillah Pak. Laku nggak 50 bungkus harinya? Ya enggak lah Mas, masa sampai 50 bungkus? Kirain Pak. Enak kalau laku segitu ya. Berarti 50 bungkus kali 1.000 tuh 50.000 sehari bisa dapat. Ya enggak lah, saya lakunya enggak 50 bungkus, tapi 100. Itu pun paling kecil Mas, tapi biasanya 200-300 bungkus sehari. Di sini kan rame, dekat-dekat sekolahan, kantor-kantor. Jadi ya alhamdulillah lancar. Wah, 100 bungkus ya sehari paling kecil. Berarti 1.000 jadi 100.000 kali sebulan 3 jutaan. Nah itu baru saya tuh yang jualan. Istri saya juga jualan tuh dekat sekolah yang sana. Lebih rame lagi. Kaya dong berarti ya. Kita tukeran aja yuk Pak. Bapak yang ngajar, saya yang jualan es. 100.000 di tempat terpencil kayak Mali gini pasti dapat banyak nih, kaya raya gua. Kenyang banget. Pak, udah makannya. Pakai ayam, telur, ikan, daging semuanya pokoknya. Banyak juga ya. Iya nih, lapar. Nih, ambil aja kembaliannya nih. Apa nih? Duit gede tuh. Duit. Jangan sok kaya Pak, hargain tuh duit. Dikasih duit malah makan. Di kota Timbuktu, Mali, Afrika Barat ini, duit kayak gini tuh nggak laku. Kita jual beli di sini pakai garam, namanya amole. Nggak berlaku, pakai garam. Maksudnya apa tuh? Garam jadi komoditas paling penting di sini. Lebih berharga dari emas. Karena itu kamu bisa beli apa saja dengan balok garam ini. Orang-orang di sini juga banyak menabung dengan garam, bukan uang. Wah, kalau garam mah gampang. Bentar ya. Nih, bayar nih. Nggak bisa pakai garam dapur dong. Garam yang bisa jadi alat tukar di sini. Cuma garam dari tambang Taudeni di tengah gurun Sahara Mali. Itu jual amat. Jadi gimana? Kamu bisa bayar nggak? Nggak bisa. Kalau nggak bisa bayar, bosa! 578. Siap bos. 599. Waduh. Pakai garam Indomie bisa nggak? Greenland isinya ya semua, Iceland isinya green semua. Sadar nggak sih sebenarnya negara kalian tuh namanya ketuker? Ketuker karena apa? Karena Indonesia kan. Nah betul. Tuh kan. Karena letusan gunung Samalas. Iya. Krakatau kali. Nah iya. Tambora. Pokoknya gunung. Karena letusan gunung di Indonesia yang nyebabin iklim dunia itu berubah. Yang tadinya Greenland dataran hijau malah jadi es. Terus yang tadinya Islandia banyak es terus jadi dataran hijau. Hebat kan Indonesia. Nggak perlu macem-macem. Cukup sama gunung meletus kita aja. Terus dunia jadi kacau. Hebat banget Indonesia. Nama Iceland itu diberikan oleh Viking yang bernama Floki pada abad ke-9 setelah melihat es di fjord waktu musim dingin. Nama Greenland juga dikasih sama Viking yang namanya Erik the Red pada abad ke-10 untuk menarik pemukim baru. Ya walaupun daratannya tuh
semua. Nama ini dikasih berabad-abad sebelum letusan Gunung Tambora, Samalas, dan gunung-gunung lainnya di Indonesia. Letusan Gunung Tambora sama Samalas waktu itu memang berdampak besar pada iklim global waktu itu. Tapi ya nggak permanen juga. Suka banget nih sama orang Indonesia. Over proud. Lalu. Ku. Nah itu nama gua. Oh, kalau lu Kuku. Ada aja nama kalian. Tapi negara kalian emang orang-orangnya pakai lagu semua gitu namanya? enggak dong. Cuma di desa Kongtong, Menghalaya doang. Menghalaya. Di mana? Di India. Allah Akbar. Kamu mentertawakan nama-nama orang di desa ini? Enggak. Aku mendengar tawa kecil itu Tapasya. Dia memang mengejek kita. Subhanallah. Kok ada lagi sih? Enggak ngejek. Maksudnya tuh unik gitu. Demi dewa. Tradisi ini disebut Jingwai Lawe. Di mana setiap penduduk memiliki lagu identitas mereka. Ada 700 orang di desa ini. Itu artinya ada 700 nada untuk setiap orang. Desa Kongtong juga disebut desa bersiul karena mereka tidak menggunakan nama nyata. Seperti kau. Siapa nama gua juga pakai lagu kok. Hah? Benarkah? Siapa namamu? Kuku. Wego. Gandaran itu. Siang ini pemirsa, saya berkunjung ke restoran yang sepi banget di Ghana. Bangunannya bagus, bersih, rapi, tapi loh kok saya mengunjung Pak? Kebetulan saya lihat dari luar ini sepi banget, padahal bangunannya bagus loh. Iya, soalnya waduh, udah sampai aja makanannya ya. Pelayanannya emang nomor 1 nih, walaupun restorannya sepi. Padahal saya juga belum mesen loh Pak. Bisa aja. Ini apa ya Pak? Ini fufu, makanan pokok kita di Ghana yang terbuat dari singkong, pisang raja, terus sama ubi jalar bisa juga tuh. Biasanya dimakan sama sup atau kuah kental kayak egusi atau sup ogbono. Makannya dengan tangan. Oh iya, sering nih saya lihat di FYP. Ternyata asli Ghana ya. Banyak yang bilang sih dari Ghana. Tepatnya dari suku Akan. Habis itu nyebar tuh fufu ke seluruh Afrika Barat dan terus banyak versi-versi fufu yang lain akhirnya. Udah makannya. Kenyang. Udah Pak. Kenyang banget ini. Tapi kok aneh ya, makanan seenak ini tapi kok sepi ya? Sepi, saya lagi di rumah sendiri nih. Anak sama istri saya lagi di luar. Lagi sendiri. Maksudnya ini rumah saya. Loh, saya pikir ngapain kamu nyelonong masuk rumah orang. Iya Pak. Saya pikir restorannya di sebelah, bukan di sini. Maaf Pak, saya pikir Ronaldo Islam. Tuh, lihat tuh, doanya aja kayak gitu tuh. Ya bisa jadi kan, apalagi dia main di Arab Saudi sekarang. Ya kan? Tapi belum tentu juga doa kayak gini pasti orang Islam. Tuh, itu tuh. Masya Allah, ada orang Islam di Yunani. Yesus, tolonglah hamba. Astagfirullahaladzim. Kristen. Iya, biasanya yang ngelakuin doa kayak gitu penganut Kristen Ortodoks. Oh, yang sering nanganin cedera pemain bola kayak gitu ya, kayak Ronaldo. Itu ortopedi, dokter ortopedi. Awah. Cara berdoa umat Kristen Ortodoks memang ada kemiripan menengadahkan tangan seperti ini. Ada juga yang sujud loh kayak umat Islam. Dalam liturgi gereja Ortodoks, imam atau jemaat sering menadahkan tangan saat doa, terutama saat memohon belas kasihan Tuhan. Ini disebut posisi orange, berasal dari zaman Kristen awal dan juga ditemukan di lukisan dinding katakombe sejak abad kedua. Di beberapa perayaan, umat Ortodoks melakukan prostration, yaitu membungkuk atau sujud sangat mirip gerakan sholat. Tujuannya untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Penganut Ortodoks sendiri banyak banget di Yunani, Rusia, dan Rumania. Oh iya ya, mirip banget kayak Islam, Masya Allah. Lah, emang lu Islam? Ya kalau di KTP kayak gitu sih.